Udah kelihatan? Kelihatan, Bang. Oke, aku mulai ya. Oke, selamat datang di tutor teknik pengendalian sumur. Ini kita cuma sedikit ya. Kalau kayak gitu, aku minta jangan pada diem-diem dong. Ini malah kayak dengerin podcast kalau diem-diem doang. Sebelum kita mulai, sambil nunggu yang lain, UTS sebelumnya lancar kah? Lumayan, Bang. Apa yang sulit? Gampang semua lah ya. Bisa lah, alhamdulillah. Oke. Oke. Kalau gitu kita mulai aja deh ya. Mungkin kenalan dulu deh. Mungkin ada yang beberapa yang belum tahu aku siapa. Aku Rakai. Aku mahasiswa 2018 sekaligus asisten dosen. Untuk WA, email, LinkedIn, IG tertera di slide. Aman? Aman. Oke. Aman. Oke, aku mau disclaimer dulu ya. Jadi untuk sesi kali ini kan ada 3 SKS nih ya hitungannya. Karena kita sampai jam 11 ya kalau nggak salah. Nah, terus di sini aku berposisi sebagai pemimpin diskusi ya. Jadi jangan menempatkan aku sebagai tutor, sebagai tutor atau sebagai pengajar karena belum tentu semua yang aku sampaikan di sini tuh benar 100% gitu. Terus buat teman-teman juga aku anggap udah memahami materinya. Jadi di sini aku lebih banyak ngebahas perhitungan daripada teorinya. Tapi nanti aku di akhir bakal ngasih Q&A. Jadi kita di situ bakal ngebahas semuanya, bebas tuh mau ngebahas perhitungan lagi atau mau ngebahas teori itu bebas. Terus juga di sini aku harapkan teman-teman tuh aktif ya. Jadi biar kelasnya nggak sepi. Sama teman-teman juga diharapkan untuk nulis atau nyatet atau screenshot terserah karena di akhir aku nggak bakal memberikan slide presentasi ini. Sampai sini kita sepakat? Baik, Bang. Oke, kita mulai. Jadi sebelum kita mulai, kita bagusnya sih harus tahu term-term apa aja yang ada di well control ini. Jadi term-termnya di sini udah aku tulisin, nggak bakal aku bacain satu-satu. Jadi seperti yang aku tadi bilang, dicatat. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan, terus kita diskusi bareng-bareng. Masing-masing slide aku kasih 15 detik mungkin. Kalau kecepatan bisa interupsi ya. Oke. Ini yang pertama. Aman? Bisa di next slide. Aman, Bang. Aman ya? Nggak ada yang perlu ditanyain kan di sini? Oke, yang kedua. Aman? Atau ada yang perlu dibahas? Dari istilah-istilah di slide ini? Halo? Masih sejauh ini masih aman, Bang. Masih aman? Oke. Ini yang lain jangan malu-malu ya. Kalau mau open mic juga. Sip. Oke, next slide.
Masih aman kayaknya. Ada yang mau ditanyain dulu di sini? Karena takutnya nanti ada miskonsepsi pas kita udah mulai bahas ke materi. Aman? Aman, Bang. Oke, aman. Aku next ya. Selanjutnya, oke, masih aman? Masih aman, Bang. Atau teman-teman masih nyatet nih? Kalau kecepatan bilang ya, semua karena ini kelasnya sepi banget, jadi aku nggak tahu teman-teman udah pada ngikutin atau tapi aman ya. Aman, aman, Bang. Posting udah pada aman. Aku next lagi. Oke, sorry. Eh, ini nutupin nggak sih yang bawahnya? Nutupin ya? Yang luar. Oke. Di sini ada beberapa istilah yang mungkin teman-teman agak asing, bisa ditanyain. Oke, udah 15 detik lebih. Aman kan? Atau ada yang perlu dibahas lagi? Kalau nggak, aku next. Oke, aku next. Oke. On mic aja dong. Kalau chat aku kadang nggak ngelihat ada chat masuk soalnya. Oke, di sini. Masih aman lah ya. Aman? Aku next lagi. Sumpah Aman, Bang. sepi banget lo kelasnya. Oke, ini next-nya. Ternyata ini adalah dosen-dosen ya. Oke, aman. Oke, yang terakhir ada slide ini. Untuk istilah-istilah. Harusnya sih udah jelas ya. Karena ya ini kan bahasa kita sendiri. Tapi kalau misalnya ada yang masih bingung, ini maksudnya apa, bisa ditanyain ya. Udah, aman?
Dong, Aman, bersuara dong, please. aman dulu. Temenin aku dong. Sepi banget soalnya. Oke, aku asumsikan udah aman. Sekali lagi, aku tanyain dari keseluruhan istilah, semuanya udah oke? Oke lah ya. Masih aman lah ya, masih bisa ngikutin lah ya. Nah, aku menunggu respon. Dong, Aman dong, masih aman. masih aman. Oke, oke. Sip, kalau kayak gitu kita mulai dari well control equipment ya. Jadi penting nih buat kita kalau kita kan ngomongin well control, tapi kita nggak tahu alat-alat well control itu apa aja, itu ya sama aja kita nggak kebayang gitu. Jadi di pointer. Nah, di surface well control ini jelas dong, kita kan kalau ngomongin well control pasti keingetnya langsung, oh ada BOP nih, BOP stack. Nah, BOP stack ini kayak jantungnya deh, kayak pusatnya tuh di sini gitu. Terus ada keyline itu tadi juga kalau nggak salah di istilah juga ada kan, keyline itu fungsinya untuk apa, definisinya seperti apa. Terus ada chokeline ini fungsinya untuk mencekik, ya, karena namanya choke. Lalu ada choke manifold, ada akumulator. Akumulator ini nanti yang paling berperan ketika terjadi blowout, karena dia nanti yang berfungsi sebagai menutup dari si valve-nya. Jadi akumulator ini bekerja dengan bahan dasarnya itu, maksudnya energinya itu dari gas. Terus ada kontrol panel ini untuk kita memantau sebagai operator di lokasi. Terus ada mat gas separator itu untuk mengetahui kandungan gas di dalam mat kita. Karena kalau matnya terisi lebih banyak gas, itu kan berarti densitasnya semakin tinggi kan. Terus ada flare untuk ya membakar gas yang tadi terkandung dalam mat kita. Sampai sini aman? Masih aman, Bang. Aman, oke, sip. Oke, ini tadi BOP stack. Jadi BOP stack ini stack ya, iya stack, sorry. Jadi di atas tuh ada yang besar ini annular preventer, ada dual ram preventer, single ram, ada control line juga. Nah, kalau kita ngomongin BOP stack ini kan pasti kepikirannya ada ram-ramnya nih. Ram-ramnya kan ada banyak tuh. Nah, aku di sini juga ingin menunjukkan ram-ramnya itu ada apa aja. Yang pertama itu ada pipe ram. Pipe ram ini berfungsi untuk menjepit pipa. Jadi kebayang dong ya, ini kan ada buletannya nih. Ada buletannya. Nah, ini fungsinya nanti kan pas waktu kita ngebor tuh kan ada drill string kan. Nah, ini nanti dia kalau misalnya sewaktu-waktu terjadi kick nih, dia bakal nutup. Nah, buletan ini itu menyesuaikan sama karet. Nah, karetnya tuh yang sebelah sini. Jadi nanti kita bisa nyeting karetnya ini untuk ukuran yang berapa inch misalnya, kayak gitu. Aman? Oke, aman lah ya. Terus yang kedua ada blend ram. Blend ram ini fungsinya tadi yang kayak di istilah, itu untuk menutup BOP. Pas si sumur kita tuh nggak ada drill stringnya. Jadi ya bentuknya nutup aja kayak gini. Aman? Aman lah ya. Bisa kebayang lah ya nutupnya kayak gimana. Dan yang terakhir itu ada si rem. Si rem ini di sininya tuh ada kayak pisau bajanya gitulah. Nah, fungsinya itu ini kayak pertahanan terakhir. Jadi misalnya nih ya, si apa udah dalam keadaan kicknya tuh udah hampir blow out lah. Terus tiba-tiba nggak bisa nutup, ya udah pipanya kita potong. Nah, hasil potongannya tuh kurang lebih kayak gini lah. Terus nanti setelah dipotong, nutup kan si pipa yang di sambungan yang bawahnya ini jatuh gitu sih kalau kurang lebih.
Cuma ini kalau misalnya aku salah ngomong atau gimana, langsung aja, Bang, salah apa gimana gitu. Bebas ya. Aman sampai sini? Ini peralatannya dulu nih. Ini kalau nggak ada yang Parakai aman. kalau nggak ada yang kalau kita nggak diskusi, selesainya cepet loh. Masa 3 SKS cepet banget. Oke, lanjut ya. Oke, kita mulai ke teori, sedikit teori lah di sini. Jadi konsep dasar well control itu kan ada dua, ada primary sama secondary. Yang primary itu gampangnya gini lah, kita pokoknya mempertahankan kondisi sumur kita itu overbalance, ya kan? Jadi densitas mat kita lebih besar dari tekanan pori formasi. Aman lah ya sampai sini. Terus yang kedua itu secondary control itu sewaktu-waktu terjadi kick nih. Terus kontrol kita terhadap sumur kita yaitu menutup BOP kita. Terus kita memasukkan lumpur pengeboran kita dengan densitas yang lebih besar. Jadi si sumur kita ini bisa kita kendalikan kick-nya. Ini konsep dasar yang penting karena sebenarnya untuk well control sendiri ini ada 3. Cuma yang sebagai konsep dasarnya itu cuma yang mempertahankan lumpur sama menutup BOP. Yang ketiga itu adalah kualitas semen kita. Sampai sini aman? Cuma kalau ada yang kurang jelas gitu langsung dipotong aja, nggak masalah ya. Oke. Next. Oke, ini penyebab kegagalan primary control. Jadi ada 3. Yang pertama itu penurunan densitas lumpur pengeboran. Ya, penurunan ini itu bisa disebabkan sama solid removal. Jadi solid removal itu jadi kita punya di atas tuh kayak seal shaker gitu-gitu kan. Cell shaker. Nah, fungsinya cell shaker itu kan untuk membersihkan cutting-cutting dari mat kita. Nah, kalau misalnya si cell shaker-nya ini nggak berfungsi dengan maksimal, misalnya cutting-nya masih ada, kalau nggak malah sangat bekerja dengan ya pokoknya melebihi standar, jadi sampai si barit-baritnya juga kebuang. Itu kan juga jadi bisa mempengaruhi densitas lumpur pengeboran kita kan. Terus settling ini berhubungan sama reologi. Jadi harusnya kan kalau kita kan pas waktu semester sebelumnya ini kan ada lab ini ya lumpur ya. Itu kan membahas tentang reologi. Jadi kita membuat reologi mat kita biar si mat mampu membawa cutting tanpa membuat endapan lagi. Nah, kalau misalnya settling ini reologinya itu kurang tepat sehingga cutting yang tadi yang harusnya terangkat malah terendapkan lagi, terus bisa menyebabkan penurunan densitas lumpur atau bahkan nambah. Iya. Terus yang ketiga ada gas cutting. Gas cutting ini maksudnya bukan gas dari formasi, ya gas dari formasi sih, tapi lebih tepatnya ketika kita ngebor itu kan, itu si batuan yang kita bor itu kan juga kadangkala mengandung gas-gas. Nah, gas-gas yang terilis itu bisa jadi ikut terangkut sama lumpur kita. Itu bisa mengubah densitas dari lumpur pengeboran kita. Lalu yang kedua ada penurunan ketinggian lumpur pengeboran, fluid level lah di sini. Itu bisa disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama tripping. Tripping kan tadi di istilah ada tuh disebutkan merujuk pada pencabutan atau penarikan keluar dari drill string. Nah, kalau trippingnya ini terlalu cepat, itu kan kayak efek sedotan lah. Sedotan kalau kita tutup, terus kita angkat, itu kan fluida di dalamnya kan bisa terangkat kan. Nah, sama tripping ini juga kalau terlalu cepat, itu dia bakal memberikan efek tekanan tambahan dari formasi kita ke sumur kita. Jadi penurunan ketinggian lumpur kita pun maksud saya ketinggian lumpur itu bakal turun ya karena tadi kan masuk
si influxnya nih. Biasanya kalau udah masuk itu dibarengi dengan nanti kalau misalnya ternyata lumpur kita masih lebih besar, dia akan dibarengi dengan low circulation. Jadi bakal ada penurunan lumpur di situ. Terus kedua swabbing itu juga sama. Sebenarnya tripping sama swabbing itu juga sama sih, cuma di sini berbedaannya tripping itu dia lebih ke kecepatan. Kalau swabbing itu sebenarnya sama ya, kenapa di ini? Sorry, ini mungkin saya ada ini. Terus yang ketiga tuh ada loss circulation yang tadi saya sebutkan. Kalau misalnya lumpur kita terlalu besar, terus malah nyebabin frag, itu jelas dong loss circulation. Jadi eh, si lumpur kita masuk ke formasi, karena turun-turun terus, bisa aja menyebabkan kick sampai blowout. Yang ketiga, prediksi tekanan formasi yang buruk itu berlaku pas waktu fase eksplorasi. Jadi perlu ya prediksi-prediksi tekanannya tuh pakai deksponen gitu-gitu harus yang terbaru kan pakai ini ya, geomekanik itu juga perlu diperhatikan. Jadi komunikasi antara kita nantinya dengan eh, orang-orang geomek itu perlu juga. Sampai sini aman? Berarti tripping itu sama kayak swabbing. Sorry, kecil banget suaranya. Halo? Oh, tripping sama swabbing sama. Ya, jadi yang perlu dikonsiderasi itu kecepatannya. Jadi trippingnya itu harus kita desain juga batas kecepatan maksimumnya itu berapa biar nggak menyebabkan tekanan tambahan. Sama swabbing juga sama. Jadi dia kayak kayak suntikan lah, kayak piston gitu. Gitu. Lawannya swabbing kan ada surging kan. Kalau surging itu ketika kita trip in. Jadi kita ketika kita memasukkan drill string kita masuk, itu juga nggak boleh terlalu cepat. Karena kalau terlalu cepat juga itu bakal menyebabkan tekanan tambahan sehingga tekanan di dalam sumur kita itu bakal melonjak lebih besar gitu. Jadi bisa saja menyebabkan low circulation gitu. Mungkin udah terjawab? Oke, udah. Aku bisa next? Aman ya? Oke, sama-sama. Oke, next-nya. Tadi kan ini primary control. Nah, yang kedua itu secondary control itu juga bisa gagal. Yang pertama itu kita misalnya telat menangani blowout. Jadi kita misalnya kita nggak menyadari nih, kok ternyata tuh di anulus kita tuh udah ada influxnya. Nah, itu kan kita telat terus gagal menangani blowout. Padahal peralatan blowout kita tuh memadai. Terus yang kedua itu blowout-nya bisa kita tangani. Tapi ternyata di bawah tuh di casing su kita tepatnya itu nggak bisa dealing dengan tekanan yang ada di dalam sumur. Itu juga bisa subsurface blowout. Jadi dia nanti bakal merekahkan formasi kemana-mana, terus malah nanti blowout-nya di surface yang lain, bukan di surface kita. Kebayang nggak? Terus yang ketiga tuh rating peralatan BOP yang terlalu kecil. Jadi kan ratingnya tuh ada tuh yang dari 2000 PSI sampai 20.000. Nah, itu perlu didesain benar-benar biar nah, perlu kita perhatikan tekanannya, terus ya prediksi-prediksi itu perlu sih biar sewaktu-waktu amit-amit lah ya ada kick, ada influx masuk ke sumur kita udah siap buat menanganinya. Sampai sini aman untuk penyebab kegagalan.
Atau dia mau ditanyain? Sebentar. Mungkin Wisnu mau nanya? Rakai. Oi, gimana? Secondary control itu apa sih? Oh, siap. Jadi secondary control seperti yang tadi. Oke, makasih ya pertanyaannya. Nah, ini kita ulang lagi. Kalau primary itu intinya kita mempertahankan nilai hidrostatis kita. Nilai mat kita lebih besar daripada, maksudnya densitas mat kita lebih besar daripada formasi. Kalau secondary control, itu tuh kondisi sumur kita udah terjadi kick. Udah ada influx yang masuk ke anulus kita. Nah, jadi yang dimaksud secondary control itu ketika kita menggunakan BOP kita, jadi BOP-nya kita tutup, terus kita masukin kill mat tadi, itu bisa disebut secondary control di situ. Terjawab? Oke, siap, paham. Thank you. Ini siapa sih yang nanya? Andes kan? Oh, Andes. Oke. Sip, ada yang lagi mau ditanyain? Mumpung kita masih di sini. Mungkin ini sih Bang, apa yang termasuk bagian dari primary control itu selain mat kita sendiri apalagi ya? Oke. Jadi intinya yang masuk ke primary control itu cuma mat. Gitu. Jadi kalau kita udah ngomongin tadi, kita balik ya. Kalau kita udah ngomongin ini sebenarnya bisa masuknya ke secondary control. Gitu loh. Jadi pokoknya kita di primary itu kita benar-benar mengandalkan mat kita. Jadi gimana caranya si densitas kita nih harus lebih besar daripada formasi, tekanan formasi. Nah, kalau misalnya sewaktu-waktu ada influx, baru si peralatan yang tadi disebutin di awal ini bekerja. Lebih tepatnya BOP-nya sih. BOP sama akumulator. Itu. Terjawab atau malah tambah bingung? Oh, berarti kalau buat primary itu cuman mat, terus yang secondary berarti cuman BUP gitu. Peralatan BOP, bukan cuma Oh, BOP ya. oh iya ya. Yang ketiga itu ada kualitas semen kita. Terus Oke. yang termasuk ke dalam primary barrier sama secondary itu apa aja Bang? Sorry, gimana? Yang termasuk dalam primary barrier sama secondary itu apa aja? Oke. Primary itu ya kita masuknya ke lumpur tadi. Kalau barriernya, jadi sebenarnya istilah barrier sama kontrol itu sebenarnya sama kalau menurut saya loh ya. Mungkin kalau dari teman-teman nanti ada yang punya pendapat lain langsung on mic aja ya. Jadi kalau dulu saya pernah dapat insight dari pelajaran completion gitu. Jadi barrier yang pertama itu selalu lumpur kita. Itu barrier pertama. Terus yang kedua itu barrier kita ini ada berbagai tipe definisi. Ada yang bilang secondary barrier itu cuma well control equipment ini. Tapi ada yang bilang juga secondary barrier-nya ini well control equipment sama cementing kita. Cuma kalau saya di sini mengkategorikannya yang cementing itu sebagai yang ketiga. Maksudnya ketiga tuh well control yang ketiga. Begitu. Oke Bang, baik Bang. Terima kasih. Oke. Kalau misalnya dia belum jelas, belum clear gitu, tanyain lagi ya. Sampai clear lah. Ada lagi? Coba kita lihat ada siapa lagi di sini. Josafat mungkin mau nanya? Aman kayak sejauh ini masih ya. Aman. Sip, mantap. Oke, bisa aku next ya. Oke, tadi kan kita udah ngomongin penyebab kegagalan,
sama konsep dasar nih. Terus kita harus tahu juga dong indikasinya terjadi kick itu apa aja sih. Nah, yang pertama itu di primer, ini jelas nih. Jadi kalau misalnya kita nih nggak nambahin volume di sirkulasi kita, kok tiba-tiba volume yang balik di pit kita nambah, berarti kan ada influx yang masuk. Ini jelas. Berarti ini udah, wah ada influx nih, tanda-tanda kick nih. Nah, terus yang kedua, ada mud flow rate yang return. Maksudnya gini, kalau kita masukin 10 barel, misalnya ya, kita masukin 10 barel ke sirkulasi sistem kita, berarti yang keluar kan harus 10 juga kan. Kalau tiba-tiba yang keluar itu ada 15, atau bahkan 2 kali lipatnya 20 barel, berarti kan itu ada indikasi juga nih, oh jangan-jangan ada influx masuk nih. Kita harus aware di situ. Berarti kemungkinan ada kick juga. Nah, sirkulasi sistem ini itu kan dikendarain, apa ya bilangnya? Di jantungnya itu kan ada di pompa kita ya, ada di mud pump kita. Nah, coba kalau misalnya mud pumpnya ini dimatikan, terus tiba-tiba masih ada aliran keluar dari si anulus menuju pit kita, itu kan berarti juga ada influx yang masuk ke sumur kita. Itu juga harus kita consider. Terus yang terakhir tuh, maksudnya tercatat tekanan SICP itu waktu kita tutup BOP kita. Kok pas waktu kita lihat di anulus kita ada tekanan. Harusnya kan kalau misalnya sumur kita normal, di dalam drill pipe kita dan di dalam anulus kita itu kan nggak ada tekanan dong, sama dengan nol semua. Ini kalau misalnya ada tekanan berarti ada influx juga. Untuk yang primer, aman? Aman. Aman. Oke, aman. Oke, sip. Terus yang kedua, indikasi sekundernya terjadinya drilling break. Maksudnya drilling break itu gini, kita ROP nih. ROP-nya stabil kan kalau kita ngebor tuh. Biasanya kita kasih 5 feet per hour. Kita ngebor, terus tiba-tiba ada lonjakan ROP nih. Itu bisa jadi ada dua kemungkinan. Itu bisa jadi indikasi adanya influx masuk, atau kita lewat formasi. Maksudnya formasi yang lunak. Jadi ROP kita mendadak tinggi. Nah, kan itu masih belum pasti tuh ya, makanya itu masuknya ke indikasi sekunder. Tapi kalau misalnya terjadi drilling break, kayak tadi tiba-tiba terjadi lonjakan ROP, itu kita harus tetap aware, oh jangan-jangan ada kick. Di sini ya kita, apa sih bahasanya, suuzon ya. Pokoknya berprasangka buruk lah untuk kebaikan kita sendiri. Siapa sih yang mau kick, siapa sih yang mau blow out, kan nggak ada kan. Terus yang kedua nih, ada gas cut. Kayak yang tadi tuh. Kita gas cut ini kan didetek sama digeser sama apa sih namanya, gas separator. Nah, kalau misalnya tiba-tiba muncul angka berapa persen gasnya itu dan melebihi batas aman, itu kita juga harus aware kalau terjadi kick. Terus yang ketiga, terdapat perubahan tekanan pada pompa. Misalnya gini, kita pompa, kita kasih pressure-nya berapa lah ya, kita asumsikan berapa kira 1000. Nah, tiba-tiba pressure-nya nih turun, itu bisa jadi ada indikasi influx juga masuk ke sumur kita. Soalnya kan biasanya yang masuk, influx yang masuk ke sumur kita itu berbentuk gas. Jadi kalau yang saya baca dari PPT-nya Pak Rudi, itu kalau misalnya ada influx gas yang masuk itu malah menyebabkan lumpur kita lebih ringan. Jadi tekanan pompa yang memompakan lumpur kita masuk ke anulus itu kerjanya jadi lebih ringan. Jadi itu perlu kita consider juga. Atau bahkan misalnya mat kita jadi lebih berat, itu juga malah lebih bahaya. Berarti beneran ada influx.
Gitu. Sampai sini aman? Ini aku ngomong sendiri kayak tukang obat loh. Aman, Bang. Oke. Aku next ya. Atau ada yang mau nanya? Gak usah malu lah. Oke, mungkin ini ada. Apa tuh? Gimana? Ya, Bang. Ya. Halo? Secondary itu belum pasti kick. Secondary itu belum pasti. 50-50 sih. Cuma kalau misalnya dibilang belum pasti ya belum, dibilang pasti ya pasti juga. Jadi ini masih abu-abu lah ceritanya. Karena yang tadi itu misalnya ada drilling break, itu kan bisa aja kita ngelewatin apa namanya soft formation. Kayak misalnya kita udah masuk ke sandstone misalnya, kan dia lunak tuh. Iya nggak sih? Kalau aku salah langsung disangka aja ya. Terus misalnya gas cut pada mat, ini bisa aja menandakan kalau kita tuh posisi bit kita udah ngebor ke zona target kita. Jadi kan misalnya yang kita bor ini sumur gas, ya jelas dong di mat kita ada gas gitu. Jadi belum tentu ini menyebabkan kick. Tapi misalnya ada kejadian seperti ini, itu perlu dicek semuanya. Apakah ini kita udah mendekati target, ataukah itu cuma fenomena biasa, atau malah itu indikasi terjadinya kick gitu. Terjawab? Oke. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyain lagi di sini? Ini indikasi ini. Kayaknya belum ada ya. Oke, aku lanjut. Oke. Nah, kita masuk ke kick tolerance. Jadi kick tolerance itu jumlah maksimum kick ketika sumur, maksudnya jumlah maksimum influx ketika sumur dalam keadaan shut in nih. Terus kita dapat keluarkan si kick tadi, si influx tadi, tanpa melebihi MAASP. MAASP ini tahu lah ya apa. Maksudnya jumlah maksimal tekanan yang diperbolehkan pada tekanan formasi di casing shoe. Jadi kick tolerance ini kita tuh bisa di analis kita tuh bisa ada influx seberapa banyak sih biar maksudnya seberapa banyak itu yang bisa kita kendalikan. Jadi si sumber ini tetap dalam keadaan aman. Nah, fungsi dari kick tolerance sendiri itu kalau di masa sebelum drilling nih masih masa preparation, masih masa persiapan itu sebagai informasi pas kita menentukan casing setting depth. Casing setting depth nggak masuk sih ke materi kita, cuma kebayang lah ya casing setting depth kayak gimana. Terus yang kedua sebagai kontrol parameter dalam well integrity, ya dong. Kan kalau misalnya si well-nya ini baik-baik aja, ya udah berarti well integrity-nya bagus. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa menangani si kick-nya ini, nggak ada kick tolerance-nya ini, berarti kan dapat dikatakan well integrity kita tuh jelek. Begitu. Mungkin ada yang bertanya? Sampai sini dulu. Kayaknya masih bisa ngikutin ya. Aku lanjut. Nah, kita masuk lagi ke kick intensity. Jadi bedanya kick intensity ini nilai maksimum kick tolerance dalam rangka memberikan safety margin antara tekanan fracture di casing shoe dan mat pada open hole section. Jadi dia kayak misalnya gampangnya gini deh. Window di antara fracture di casing shoe sama densitas mat kita di open hole section itu seberapa sih? Nah,
Gitu. Jadi ini nih memberikan kita safety margin. Jadi nggak terlalu besar, karena kalau terlalu besar kan juga bakal menyebabkan fracture ya. Kalau terlalu rendah juga bakal menyebabkan terjadinya kick, masuknya influx. Nah, rentang kick intensity itu ada di bawah. Jadi kalau misalnya udah di sumur development itu kurang dari 0,5 ppg. Kalau misalnya sumur appraisal itu 0,5 sampai 1 ppg. Kalau exploration itu lebih dari 1 karena banyak uncertainty yang nggak kita tahu kan, kayak prediksi tekanan kita udah benar atau belum gitu-gitu. Jadi rentangnya ini perlu kita besarkan. Ini agak rumit, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Masih aman? Oke, kalau gitu aku lanjut. Nah, apa sih yang harus kita konsiderasi dari kick tolerance ini? Jadi yang pertama itu ketahanan kita terhadap kick. Nah, ketahanan kita terhadap kick itu kayak tadi, kalau misalnya terjadi kick, BOP kita tuh udah siap atau belum, gitu-gitu. Terus gas kick behavior ini seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kalau terkadang itu begitu ada influx itu kita curiganya influxnya itu berbentuk gas. Jadi kita harus tetap, jadi kita untuk mempersiapkan kick tolerance ini, kita harus tahu behavior apa saja dari si gas ini sendiri. Jadi misalnya kayak dia densitasnya berapa, terus misalnya dia dalam sejam itu bisa tingginya seberapa, gitu-gitu harus kita perhatikan juga. Terus max pressure di casing shoe ini jelas, jadi perlu kita consider, karena kalau misalnya max pressure-nya ternyata kecil, itu kan bisa jebol tuh casing shoe. Kalau misalnya jebol, itu bisa menyebabkan subsurface blowout, itu bahaya juga. Nah, jadi itu perlu di-consider. Yang terakhir itu ada successful shut-in versus max pressure in casing shoe. Jadi, ini jelas ya. Maksudnya, kita bisa mengeluarkan influx kita dalam keadaan shut-in, tapi pressure di casing shoe itu tetap aman. Nggak nyampe melebihi max pressure kita. Ini pembahasan makin sulit. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu? Atau mau yang disanggah? Bebas. Kayaknya masih aman. Oke, aku lanjut. Nah, pas waktu kita kelas, ingat nggak yang ada perhitungan Excel itu? Nah, di sini aku nggak mau menunjukkan perhitungan Excel, karena itu bisa dihitung sendiri, atau bisa nonton rekaman kelas kita. Tapi di sini aku cuma ingin memberikan kata kunci dari sensitivitas perhitungan kita. Yang pertama di SIDP itu, shut-in drilling pressure, ya, drill pipe pressure. Nah, jadi apa yang kita dapatkan dari perhitungan kita, jadi semakin besar densitas lumpur yang kita gunakan, berarti semakin kecil SIDP. Ini jelas dong, ini bisa kita dapatkan dari rumus BHP. Kan BHP itu kan 0,052 dikali mat weight dikali kedalaman ditambah SIDP. Nah, kalau mat weight kita semakin besar, otomatis SIDP kita semakin kecil dong. Kebayang nggak? Apa nggak kebayang? Oke, yang kedua ada SICP. Dari sini kita bisa dapat ada 2 poin. Yang pertama, kalau densitas influx-nya semakin besar, SICP kita semakin kecil. Diterima dulu. Nanti kita bahas di perhitungan. Terus yang kedua, semakin tinggi kedalaman influx, semakin besar SICP. Nah, ini berbanding terbalik nih. Nanti kita bahas di perhitungan. Terus yang ketiga, casing shoe. Semakin tinggi kedalaman influx, semakin besar pressure di shoe. Atau kita balik, kalau pengen
influxnya tekanannya semakin kecil, berarti casing shoe-nya bisa kita lebih dalemin atau kita turunkan kedalamannya. Sampai sini aman? Atau ada yang perlu ditanyakan? Halo guys. Halo Kai, Ya, sorry, SICP itu tadi ya, yang casing pressure berarti ya? iya. Casing pressure. Pertanyaannya? Apa itu pertanyaannya? Enggak, sorry, mau mastiin doang. Oke. Sip. Oke. Sampai sini aman? Bisa di next. Oke, aku ingin memprediksi ekspresi kalian sejauh ini. Kurang lebih kayak gini kan? Hiburan aja. Oke, kita next. Karena semuanya udah jelas. Udah jelas belum? Sebelum kita masuk ke hitungan nih. Teori mah gampang lah ya. Kita bisa baca masing-masing PPT-nya. Oke, kita masuk apa nih? Jelas. Oke. Kita masuk ke perhitungan. Oke, ini quiz 2 yang pas waktu itu. Datanya di sini, datanya masih sama, pertanyaannya juga masih sama. Jadi kita langsung masuk ke jawabannya aja. Oke, yang pertama ditanyain tekanan formasi. Dan jawabnya BAP sama dengan 0,052 dikali matweg kali kedalaman kali SIDP. SIDP-nya tadi kan 400. Ya udah tinggal kita hitung dapat 5.392 PSI. Sampai sini aman? Ya sebenarnya kalau kita ngitung tekanan formasi kan cuma 0,052 kali matweg kali dep. Nah, tapi kan di sumur kita tuh dalam keadaan shut-in, terus di drill pipe itu terdapat tekanan. Jadi itu perlu kita tambahin. Aman? Oke. Lanjut ya. Terus pertanyaan kedua, berapa barrel per feet? Barrel per foot setiap segmen di pipa dan anulus. Berarti ini ada 3 dong ya. Yang pertama itu antara hole, maksudnya di sini open hole dan drill collar. Nah, itu cara ngitung gradiennya, itu diameter dari open hole dikuadratin, dikurangi OD dari DC dikuadratin, dibagi 10/29,4. Nah, tadi diameter dari open hole kita dinyatakan di 7/8 inch. Sedangkan OD dari DC kita itu 6,25 inch. Sehingga didapatkanlah gradien kita sebesar segini. Sampai sini masih bisa ngikutin lah ya. Masih dasar ini. Oke. Nah, untuk mempermudah, biasanya aku ngitung, kan dinyatakan tuh ya, DC length segini, atau BHA length sebesar segini. Jadi untuk mempermudah, biasanya aku hitung. Jadi aku tahu nih, di anulus ini berapa sih kapasitasku? Kapasitas yang kita punya ternyata 14,5 barel. Ini udah dibulatkan. Sampai sini aman untuk hole dan DC? Harusnya aman. Oke, kita masuk ke segmen kedua. Segmen kedua itu ada hole sama DP. Ini kan berarti di atasnya dari si drill collar. Si diameter hole-nya masih sama di 7/8, bedanya di OD-nya DP itu 4,5. Kita hitung, dapatlah segini. Lagi-lagi, kita hitung lagi
kapasitinya. Kapasitinya berarti kita kasih length. Nah, 3000 ini angka dari mana? 3000 ini kedalaman dari casing shoe. Jadi 10.000 ini kedalaman sumurnya atau kedalaman terjadinya kick, 650 ini panjang dari DC, 3000 ini casing shoe. Dapatlah kita 257,6 barel. Ini juga sudah dibulatkan. Terus yang terakhir, segmen terakhir itu antara casing dan drill pipe. Nah, OD dari casing itu kan 95/8 kita gunakan. OD dari drill pipe itu 4,5. Kita dapatkan segini untuk gradiennya. Lalu kita hitung lagi kapasitasnya. Kapasitasnya berarti kan dari atas, dari 0 sampai casing shoe. Berarti panjangnya itu kan 3000 feet. Kita dapat 211 barel. Sampai perhitungan kapasitas. Ada pertanyaan? Oh Bang, berarti ini hitungnya satu-satu ya, dari mulai drill collar, terus drill pipe, sama yang bawahnya itu, yang casingnya itu dihitung satu-satu ya? Nggak bisa kayak ngambil Betul. dari OD drill collar aja terus dijadiin satu dengan kedalaman keseluruhan gitu, nggak bisa ya? Oh, beda. Karena lagi-lagi kan setiap segmen ini kan beda-beda. Misalnya di segmen yang paling bawah itu kan bisa kita bayangkan open hole sama drill collar doang nih. Nah, sedangkan panjang ini kan terbatas cuma di 650. Drill collar bayangin, ini bisa gambar-gambar sih? Bisa ya? Oke. Ini misal sumur kita. Terus gimana sih gambarnya? Drill collar kan biasanya lebih besar nih kan. Bentuknya gini. Terus di sini ada bit. Nah, kan di sini sama di sini, terus di sini sama di sini kan beda tuh untuk diameternya. Otomatis di sini kan biasanya lebih besar. Ya, kelihatan dari ininya sih, dari gradiennya. Dia bakal punya volume di sini itu lebih besar. Jadi nggak bisa kita jadiin satu. Misalnya DC untuk dari atas sampai bawah nggak bisa. Karena kalau kita bayangkan lagi, nanti semakin atas, casing kita semakin besar. Nah, berarti kan volume di sini sama volume di sini itu lebih besar juga. Jadi gitu. Kebayang nggak? Iya Bang, baik Bang. Bitnya nggak gini sih. Masa gitu kayak gini? Oke, aman. Yang lain? Aman? Masih bisa ngikutin? Permisi Bang. Halo Kai, Gimana? Oh, minta ruangan tes tolong, dulu aja Bang. minta tolong itu Kai, yang 10.650 sama 3.000 Kai. Kenapa tuh? Di apa itu apa aja sih? Lupa. Oh, oke, gini. Gini. Jadi, panjang dari DC, ingatnya gini lah, panjang dari DC berapa? Kan di ini nih. Wait, sebentar ya. Di sini kan diketahui nih ya, DC size-nya segini, OD-nya, ini ID-nya 650 ini, berarti panjangnya dong. Sampai sini ngikutin kan? Nah, untuk casing, surface casing kita itu 3000. Berarti bisa logikanya tuh namanya surface casing berarti dari 0 dong. 0 sampai 3000. Nah, ternyata kick-nya itu terjadi di 10.000. Nah, gimana cara dapetin panjang drill pipe kita? Gampang dong. Berarti tinggal 10.000 dikurangi ini maksudku bukan panjang dari drill pipe kita ya. Di sini panjang dari section antara si open hole ini kita dengan drill pipe. Berarti kan kita mau ngitung yang ini aja nih. Aduh, ini salah sih.
anggap aja ini panjang lah ya. Nah, kita mau ngitung di sepanjang ini nih berapa sih? Sepanjang ini berapa sih? Nah, kita tahu ini tadi kedalaman sisiu kita ada di 3000. Kita tahu panjang dari sini sampai sini itu 650 feet. Berapa sisanya? Berarti tinggal panjang keseluruhan drill string, dikurangin ini kan? Berarti kita dapat yang ini. Nangkep nggak logikanya? Oke, paham. Siap. Oke. Tadi ada yang mau nanya lagi ya? Iya bang. Gimana tuh? Ini kan maksudnya kita tuh diminta BBL per feet. Itu kalau kapasitinya buat apa ya bang? Yang BBL-nya dong. Oke, jadi gini. BBL per feet ini untuk mengetahui gradiennya kan. Nah, untuk BBL capacity ini, istilahnya gampangnya, berarti di anulus kita, misalnya di section yang paling bawah nih, itu mampu terisi berapa fluida sih? Pas kita hitung ternyata terisi 14,5. Kalau dalam keadaan kosong, terus terisi fluida, dia maksimal tuh sebelum mencapai ke segmen atasnya itu maksimal berapa? 14,5. Kebayang nggak? Oh iya bang. Jadi misalnya ada 20 barel deh. Berarti yang di sini ada 14,5, sisanya ada di segmen atasnya dong. Gitu. Nangkep ya? Oh nggak bang. Yang maksud aku ini. Kalau di soalnya itu berarti yang diminta soalnya itu sebenarnya gradien apa kapasitinya bang? Gradient. Karena ditanyain Oh, barel per feet kan. ya. Cuma kenapa aku tambahin ini nanti berhubungan sama perhitungan selanjutnya. Untuk mempermudah sih. Oh gitu ya. Oke. Cuma Makasih bang. lagi-lagi kalau misalnya ada beda pendapat, minta tolong dibenerin ya. Maksudnya disanggah aja. Oh bukan gini kayak atau gimana gitu. Oke. Minta tolong ya. Siap. Oke, Makasih bang. lanjut ya. Oke, santuy. Kita lanjut ya. Atau ada pertanyaan lagi di sini? Mumpung di sini nih. Kayaknya aman. Oke, aku next. Pertanyaan ketiga, tinggi influx. Nah, tinggi influx ini, kita harus tahu dulu. Cara tahu influx kita berapa itu, berarti kita harus tahu informasi di matpit kita. Di matpit kita ternyata itu level gain kita ada kenaikan di mat kita tuh sebesar 15 barel. Nah, ini agak tricky nih, jadi harus diperhatikan benar-benar ya. 15 barel. Seperti yang tadi saya bilang, dengan perhitungan ini, saya jadi tahu dong, di segmen 1 ini mampu menampung berapa fluida sih? Menahan berapa banyak? 14,5 kan? Berarti 0,5 barelnya udah masuk ke gradien, udah masuk ke segmen yang kedua. Jadi cara perhitungan, lagi-lagi di sini aku bukan ngajar, aku mimpin diskusi, kalau misalnya salah, minta tolong diperbaiki ya. Nah, jadi kita tahu dong, tadi karena di Hall dan DC itu tingginya 650, ya udah. Dan dia cuma mampu terisi 14,5. Berarti kan 650 pit gain kita dikurangi Hall dan DC capacity, yang artinya 0,5 barel, dibagi segmen gradient segmen kedua. Hasilnya 662,5 feet. Itu. Nah, ini pendapatku. Mungkin ada beda pendapat dari teman-teman. Halo? Karena pas diajarin, ya emang ini agak aneh sih. Ini aku akuin di sini emang agak membingungkan. Karena kalau yang dikasih contoh sama Pak Rudi,
itu rata-rata length-nya ini, maksudnya kapasitas dari si segmen 1 itu lebih besar daripada pit gain-nya. Jadi yang diambil ya udah langsung aja si pit gain dibagi gradien dari segmen 1 gitu doang. Tapi di sini kasus kita beda. Ternyata volume yang mampu diisikan di segmen 1 itu melebihi batasnya. Jadi 0,5 barel ini masuk ke segmen kedua. Dengan logika itu, aku bikin perhitungannya seperti ini. Ini menurutku benarnya kayak gini. Kalau dari teman-teman, mungkin ada pendapat lain, monggo silakan disanggah. Atau sampai sini masih mau ngikutin dulu? Halo, guys. Aman, Kai. Aman. Oke, sampai sini diterima dulu aja ya. Nanti kita open war lah di terakhir. Oke, lanjut. Setelah kita tahu ketinggian dari influx, kita bisa tahu densitas dari influx dong. Gimana caranya? Berarti tekanan tadi, tekanan di dasar sumur, dikurangin SICP, dikurangin dari tekanan yang diberikan sama si influx, dibagi gradien dari influx. Hasilnya, densitas influx kita 0,89154 ppg. Di sini juga agak tricky, karena ketika kita konversikan ke gradien influx, berarti kan ini, dikali, densitas influx kita kali 0,052. Itu hasilnya 0,04636 PSI per feet. Nah, ukurannya, jenis-jenis influxnya ini dapat dikategorikan gas. Ini rentangnya 0,075 sampai 0,15. Ini kalau kita lihat lebih kecil ya daripada rentang ini. Nah, ini kalau misalnya lebih kecil atau di antara gas sama oil itu nggak masalah. Jadi kata Pak Rudi, pas itu sempat ada yang nanyain, kalau misalnya ini cuma patokan, semisal nanti ditemukan lebih kecil atau lebih besar, ya udah gabungan aja. Misalnya, ini kan kita lebih kecil daripada gas, ya udah kita anggap aja ini gas gitu. Misalnya nanti dia nggak tahu yang berada di 0,2, berarti itu campuran gas dengan oil. Begitu pula kalau misalnya di antara oil dan seawater gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Halo Bang, Ya, gimana? ini saya mau nanya Bang, sebenarnya kurang Ya. lebih mirip sih, tapi perhitungan yang 14,5 Hall NDC capacity itu gimana ya Bang ya? Tadi agak miss soalnya. Yang mana? Yang Yang sebelumnya? yang 3 Bang. Oh ini. Iya, Nah, 15 kurang 14,5 itu Bang. oke. Jadi gini, tinggi influx. Logikanya gini, kita kan tahu pit gain kita, kenaikan mat kita tuh ada 15 barel. Nangkap kan sampai situ dulu. Nah, sedangkan segmen 1 itu dengan panjang 650 feet itu bisa cuma menampung 14,5 barel. Iya dong. Nah, berarti otomatis logikanya gini. Si 650 feet ini udah lewat dong. Berarti dia ada di, sorry, ini, aduh, balik lagi ya. Nih, di sini, di sini tuh 14,5. Berarti 0,5-nya kan ada di segmen yang ini nih. Iya kan? Nangkep kan? Nah, si 0,5 ini tinggal kita bagi dengan gradien segmen kedua. Gitu aja sih. Gampangnya. Nangkep nggak? Atau masih bingung? Oh, Kenapa 15,14? oke Kenapa Bang. 15 dikurangin 14? Nangkep kan? Nangkep. Tadi bingungnya 14,5 dapat dari mana? Oke Bang, thank Nah, you Bang. itu. Oke.
Nah, 14,5 tadi yang aku bilang, gradiennya dikalikan dengan panjang dari si segmen itu. Itu untuk mempermudah perhitungan kita yang di sini. Itu doang sih. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi yang mau ditanyain? Aku tunggu pertanyaan atau sanggahan. Permisi, Bang. Halo. Halo, gimana? Mau request ke slide sebelumnya, Bang? Tadi kelewat Gimana? mau screenshot. Oke, makasih, Oke. Bang. Oke. Kirain ada yang mau ditanyain. Yang lain? Oke, kalau belum ada pertanyaan, aku lanjut dulu ya. Oke, ke soal nomor 7. Tekanan maksimum pada casing shoe. Ini jelas. Berarti kita Berarti tekanan pada casing shoe ini, tekanan maksimum itu kita SICP-nya ditambah 0,052 dikali mat weight dikali kedalaman depth shoe. Ini tekanan maksimum, tapi belum tentu tekanan pada casing shoe itu sebesar segini. Nah, misalnya tekanan influx kita melebihi ini, ya berarti ada subsurface blowout, jebol. Gitu. Sampai sini aman? Sumpah sepi banget tuh kelasnya. Oke, aku lanjut dulu. Lalu tekanan maksimum di permukaan. Gimana rumusnya? Jadi tekanan surface itu BHP dikali. Jadi logikanya gini, tekanan maksimum di permukaan itu si influx kita udah menyampai permukaan deh. Berarti kan kedalaman sumur kita dikalikan gradient kick kita. Nah, tadi kan kita udah dapat gradient kick tadi yang dalam PSI per feet tadi kan, per foot, sorry. Berarti tinggal BHP kita yang tadi kita hitung di nomor 1, kita kalikan kedalaman dari kick kita di 10.000, dikalikan gradient kick kita. Berarti tekanan maksimum di permukaan kita itu sebesar 4.928,4 PSI. Ini udah dibulatkan. Sampai sini aman? Aman, Bang. Aman, oke. Lalu yang ke-9 itu tekanan maksimum yang diperbolehkan di permukaan, atau kita bilangnya MAASP. Nah, gimana cara tahunya? Berarti kita untuk biasa rumus tekanan itu 0,052 dikali fracture gradient dikurangi mat weight dikali kedalaman shoe. Ya, kenapa di kedalaman depth shoe? Karena iya dong, ini kan MASP ini kan berhubungan dengan tadi kick intensity. Jadi berapa sih tekanan yang diperbolehkan di shoe kita biar nggak terjadi subsurface blowout. Kalau ini kan tadi yang tekanan maksimum di permukaan ini berhubungannya sama BOP, sorry. Tadi aku agak miss, aku revisi. Ini misalnya kita pakai rating BOP yang 10.000, berarti ini masih aman. Nah, kalau ini di casing shoe kita maksimal segini. Biar aman. Maksimal nih. Kalau di 752,4 ini casing shoe kita udah kritis lah. Nah, terus lama waktu pemompaan sampai di bit. Ini gimana cara ngitungnya? Berarti kan kita harus tahu diameter, inner diameter dari drill pipe sama drill collar. Lagi-lagi ini aku bagi 2 berdasarkan length-nya. Tadi kan length, kenapa beda sama yang drill pipe yang tadi? Karena yang tadi itu yang 10.000 kurangi 650 kurangi 3.000 itu panjang section, open hole,
dan drill pipe. Sedangkan di sini aku cuma ingin tahu panjang dari drill pipe. Jadi 10.000 dikurangi 650. 650 ini dari mana? Ini panjang dari DC. Nah, terus yang 3,82 ini ID dari DP, yang 2,75 ini ID dari DC. Sama, untuk mencari volumenya kita bagi 10, 29,4, terus dibagi 3. 3 ini dapat dari mana? Dari fill rate. Ini udah diketahui dari soal. Sehingga dapatlah kita 45,8 menit. Oke, itu terakhir di kuis kedua. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, atau mungkin ada sanggahan? Dipersilakan. Bang, buat fracture gradiennya kenapa dibagi 0,052 lagi ya? Nah, oke. Pertanyaan bagus. Kenapa? Karena di sini yang 0,75 ini, sorry, ini aku balik jawab. Kenapa? Karena di 0,75 ini masih diketahui dalam PSI per feet. Sedangkan kita untuk rumus tekanan itu kan dalam PPG nih, ya kan? Itu harus kita convert dulu ke PPG. Jadi kita harus bagi 0,052. Simple, kayak gitu dong sih. Nangkep nggak? Paham, Bang. Kasih, Bang. Nah, kalau misalnya besok nih, fracture gradientnya udah dalam PPG, ya udah nggak usah dibagi 0,052. Jadi ya logika sederhana matematika deh. Jadi untuk dapat menghitung, kita harus samakan dulu satuannya kan. Nah, kalau misalnya satuannya udah sama, ya udah tinggal kita hitung gitu sih. Nangkap? Ya, Bang. Paham, Bang. Kasih, Bang. Oke, ada pertanyaan lain? Bang, Oke, gimana? yang itu yang circulating rate itu buat apa ya Bang ya? Yang di mana ya? Yang data yang itu yang di soal Bang. Oh, yang di soal. Nah itu circulating pressure, sorry Bang. Circulating pressure ini kayak tadi tuh yang aku jelasin. Pompa kita itu pressure-nya berapa sih kita set? Misalnya ada yang tadi tuh loh, yang kita misalkan 1000 PSI. Ternyata di sini kita dapat di setting si pompa kita tuh di 500 PSI gitu sih. Cuma di dalam perhitungan ini si circulating pressure ini nggak digunakan. Nangkap nggak? Oke Bang. Oke. Sip, yang lain? Ada pertanyaan lagi? Tanya apa aja, terserah, bebas lah. Gimana? Sebenarnya masih belum connect sama yang nomor 8, Kai. 8 tuh yang di permukaan. Kenapa tuh? Ya, masih belum connect aja. Boleh Iya. dilangin. Yang bikin nggak connect-nya gimana sih? Itunya. Apa namanya yang mana? Nah, depth kali gradient kick-nya tuh. Oke. Jadi gini. Kita balik lagi ke analogi yang tadi tuh. Jadi kalau untuk dapat mengetahui tekanan maksimum di permukaan, jadi kita menganalogikan si influx kita, si kick kita ini dari bawah, dari tekanan 10.000 ini, dari kedalaman 10.000 ini, udah mencapai di atas. Jadi kita di sini nggak pakai perhitungan ini. Tadi kan kita sempat ngitung ini ya, tinggi influx nih, ya kan? Sampai sini nangkep dulu nggak? Ya. Nah, di tinggi influx ini itu kita nggak kita perhatiin dulu lah, kita hiraukan dulu di sini. Jadi kita bikin kondisinya si influx ini itu dari bawah sampai atas. Berarti kan depth kita berapa nih? 10.000 kan? Berarti ketinggian influx kita ada 10.000. Analoginya kayak gitu. Tinggal kita kalikan dengan gradient kick kita.
dapatlah 4.900 sekian. Oh Begitu. iya iya iya. Siap. Thank Itu you. tekanan maksimum. Oke. Yang lain? Yang lain? Kayaknya pada lemes gitu. Udah pada buka puasa kan? Oke, aku lanjut deh kalau misalnya belum ada pertanyaan. Nanti kalau tiba-tiba kepikiran pertanyaan, langsung potong aja. Ini ekspresi kalian nggak kayak gini kan? Semoga aja nggak. Masih optimis kan? Oke, kita lanjut ke kuis yang ketiga. Datanya kurang lebih sama, cuma ada perbedaan di WellDep sama di SIDP sama SICP-nya. SIDP-nya 600, SICP-nya 1000 PSI. Terus speed gain-nya juga 20. Terus pompa kita set di 750 PSI. Diingat-ingat dulu. Iya, atau dicatat boleh lah. DC-nya, panjang DC-nya ini ada perbedaan nih. Tadinya 650, sekarang 500 feet. Casing-nya juga pakai 9,5, harusnya ini 9,5 per 8 sih. 9,5 per 8. Di casing sini di 10.000. Fracture gradientnya 0,85. Tadi kan 0,75 ya. Oke, kita mulai ke jawabannya. Yang pertama masih sama. Tekanan formasi, tapi kedalamannya 15.000. Gampang. 0,052 dikali matweg-nya dikali kedalaman dikali SIDP. Tadi SIDP-nya kita tahu ada 600, W kita pakai 15.000, dapatlah 12.300. Masih sama kayak yang tadi. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Kayaknya belum ada ya. Masih aman. Oke. Kita lanjut yang kedua. Pertanyaannya, berapakah densitas influx? Oke, berarti sama kayak yang tadi. Kita hitung dulu berapa gradiennya, berapa kapasitasnya, segmen 1, 2, 3. Kita hitung semua. Dapatlah segini. Hitungannya masih sama yang kayak tadi. Cuma beda di diameter-diameternya doang. Kayak OD-nya jadi 6. Tadi kan 6,5. Terus si casingnya juga jadi 9,5. Tadi kan 9,5 per 8. Gitu-gitu. Sampai sini aman? Masih sama kayak yang tadi. Oke, masih aman. Gimana? Oh enggak bang, udah Mau aman. nanya? Oke, sip. Oke, ini masih sama kayak yang tadi. Tapi ini baru sampai kapasitasnya. Belum sampai kan yang ditanya kan densitasnya. Jadi masih kita lanjutin. Kita hitung influxnya. Rumusnya masih sama kayak yang tadi. Jadi karena tadi kan di awal kan di state kalau si panjang DC-nya itu 500. Nah, di segmen 1 itu cuma bisa menampung 12,6 barel. Sedangkan influx yang kita punya di anulus kita itu ada 20 barel. Berarti logika berhitungnya DC length karena sudah melewati dari segmen 1 500 feet dikurangi sisa dari maksudnya influx yang masuk ke segmen 2 berarti kan sisanya kan 20 dikurangi 12,6 barel. 12,6 barel ini kapasitas dari segmen 1. Yang bawah ini gradien dari segmen 2. Ditambahin dengan 500 tadi, dapatlah 681,5 feet. Sampai sini aman? Masih bisa ngikutin atau enggak? Atau perlu diulangin? Gimana?
Halo? Aman Bang, aman. Aman? Oke. Sip. Nanti kalau tiba-tiba kepikiran sesuatu, kabarin ya. Ini baru ketinggian. Berarti untuk menghitung densitasnya, sama. Rumusnya masih sama yang kayak tadi. BHP dikurangi SICP dikurangi tekanan dari si influxnya dibagi gradien kedalaman, ya gradien dari si influxnya. Dapatlah di 3,7125 ppg. Nah, dari sini kita hitung gradiennya. Berarti kita kali 0,05 dapatlah di 0,19305. Ini di pertanyaan ini nggak di kuis ketiga ini nggak ditanyain jenis influxnya. Tapi kalau misalnya ditanyain jenis influxnya, teman-teman pasti bisa jawab lah ya. Ini masuk kemana? Tinggal dihafalin tadi patokannya yang 0,15 sampai berapa, itu masuknya ke mana, begitu-begitu. 0,075 sampai 0,15 itu masuknya ke gas. Ini berarti kan perpaduan antara gas sama oil. Oke, lanjut. Tekanan maksimum pada casing SU. Ini rumusnya masih sama, SICP ditambah tekanan di SU, berarti 1000 ditambah 0,052 dikali 4, baik 15 ppg, dikali 10.000 feet. Dapatlah tekanan maksimum pada casing SU. Iya, besar banget karena ini dalam banget, 8.800 feet. Sampai sini aman? Masih sama sih hitungannya sama yang tadi. Cuma beda angka doang. Oke, kita lanjut dulu. Terus tekanan maksimum di permukaan masih sama kayak yang tadi. Kita analogikan si influx kita tuh dari bawah sampai udah nyampe permukaan. Berarti tinggi dari si influx kita anggap seperti depth sumur kita 15.000 dikali gradient kick kita sebesar segini, dapatlah 9.404,19 PSI. Lagi-lagi kalau kita pakai BOP dengan rating 10.000 PSI masih aman. Cuma udah mendekati kritis. Kalau nggak buru-buru ditangani itu bisa berbahaya. Lanjut. Tekanan maksimum yang diperbolehkan, MAASP. Rumusnya masih sama. Terus tadi fracture gradientnya masih dalam bentuk PSI per feet, belum dalam bentuk ppg. Jadi kita ubah dulu. 0,052 dikali sekian, dapatlah 700 PSI. Sampai sini aman? Apa aku kecepatan? Halo? Aman. Aman, Bang. Oke. Kita lanjut dulu. Nah, apakah terjadi subsurface blowout saat ini? Gimana cara tahunya terjadi subsurface blowout atau enggak? Berarti logikanya gini, subsurface blowout itu terjadi ketika tekanan dalam sumur itu lebih besar daripada tekanan maksimal yang diperbolehkan di casing SU. Nah, berarti untuk tahu di dalam sumur kita ini, casing kita ini influxnya itu ngasilin berapa tekanan, itu kita hitungnya berarti kedalaman influx dikali gradient kick. Tadi kan kita udah dapet tuh ketinggian influxnya segini, gradient kicknya segini. Berarti 131,6 PSI. Sedangkan yang diperbolehkan kan 700. Berarti apakah terjadi subsurface blowout? Enggak dong ya. Nah, semisal pertanyaannya dimodif nih. Terus kapan sih terjadi subsurface blowout?
Nah, ini kan alasannya pada saat ini tekanan influx tidak melebihi MAASP sehingga dapat disimpulkan belum terjadi subsurface blowout. Belum loh ya. Kalau misalnya tidak ada penanganan cepat, kapan sih terjadinya blowout? Itu pertanyaan selanjutnya. Nah, untuk tahu, berarti kan semakin lama kan influx semakin masuk kan dia semakin tinggi. Nah, di ketinggian berapa si influx ini bisa menyebabkan subsurface blowout? Caranya gampang. Kita udah tahu kan MASP, tekanan maksimal yang diperbolehkan kan 700. Gradien kita segini. Berarti kalau ketinggiannya udah mencapai, ketinggian dari si influxnya udah mencapai 3.600 sekian, itu udah kritis itu. Lebih dikit, misalnya di 3626, itu berarti udah jebol itu. Udah terjadi subsurface blowout. Sampai sini nangkep logikanya? Halo? Izin bertanya, Bang. Oke, boleh. Berarti indikator terjadi subsurface blowout itu dari tekanannya si influxnya aja ya, Bang? Iya. Oh. Oke. Atau mungkin ada pendapat lain dari teman-teman? Aku juga kurang Kalau paham pendapatku, begini. kalau pendapatku kayak gitu. Jadi jelas dong, kan kalau misalnya cuma tekanan dari lumpur kan itu jelas nggak bakal menyebabkan subsurface blowout. Nah, jadi si 700 ini itu masih berhubungan dengan kick tolerance tadi. Jadi ya, subsurface blowout itu terjadi ketika si tekanan maksimum ini sudah terisi dengan influx tinggi sekian. Begitu. Nangkep nggak? Kalau masih belum jelas, boleh ditanyain kok. Oke, masih aman sepertinya. Aku lanjut dulu ya. Kick tolerance. Gimana cara ngitungnya? Berarti kalau kick tolerance ini kan harus kita hitung di 2 segmen. Di casing shoe sama di bit. Pertama kita hitung dulu maksimal volume yang bisa tertampung di bit. Maksudnya di bit itu di segmen 1 ya. Jadi ketinggian influx dikali gradien dari hole dan DC. Dapatlah 17,2 kick tolerance kita. Lanjut. Nah, kalau yang di casing shoe, segmen kedua, itu berarti kan ketinggian dari influx dikali hole dan DP gradient. Kenapa ngambilnya hole dan DP, bukan casing dan DP? Karena shoe ini kita ngambil titiknya itu di bawah shoe-nya. Jadi bukan di shoe-nya pas, tapi gambarnya gila. Ini kan shoe. Nah, kan yang kemungkinan jebol tuh kan di sini nih. Di sininya. Sedangkan di sini kan udah nggak ada casingnya. Makanya kenapa yang di analus gradient kita yang kita ambil tuh yang hole dan DP. Karena kalau di sini dia masih ditutupin sama casing. Gitu. Jadi kita hitung ketinggian influx dikali gradiennya hole dan DP-nya dapatlah segini. Ini nggak apple to apple dong, karena kita bandinginnya bit sama shoe. Berarti harus kita convert dulu si shoe ini. Kita convert ke bit. Kita pakai rumus ini. Untuk mencari tekanan fracture kan 0,052 dikali depth shoe dikali fracture gradient dibagi 0,052. Lagi-lagi ini karena belum dalam bentuk PPG, sorry. Jadi untuk
dapat ke PPG, kita bagi 0,052 dulu. Dikali dengan volume di casing shoe. Kita hitung, BHP-nya tadi kita di 12.300, dapatlah 19,1. Tadi kita bandingkan dengan 17,2. Nah, untuk mendapatkan kick tolerance, kita ambil yang lebih kecil. Kenapa? Ya jelas, untuk jaga-jaga dong. Kalau misalnya di 17,2 kita udah warning, apalagi di 19,1 gitu. Oke, lanjut. Saran agar tidak kick tolerance. Saran agar kick tolerance-nya sama dengan 25 barel. Ya, seperti yang tadi saya bilang di pas kita pembahasan materi, pas pembahasan teori, berarti kan bisa kita turunkan kedalaman casing atau kita lebih dalam lagi ngeset si casing shoe-nya. Oke, itu perhitungan di kuis 3. Ada pertanyaan? Halo, Kai. Yuk, gimana? Sorry, aku miss di ini yang kick tolerance. Tadi Kenapa? dari 19,1 kok jadi 17,2 tuh diapain? Oh, gini. Kan tadi kita udah ngitung satu-satu tuh. Jadi prinsipnya kita kick tolerance itu kita membandingkan di segmen di tempat terjadinya kick di beatnya berarti kan di kedalaman beat dengan kekuatan di casing shoe. Nah, ada 2 section nih yang kita hitung. Pertama yang di beat. Di beat berarti kedalaman dikali gradien di hole sama DC. Dapatlah 17,2. Ya kan? Keep dulu. Terus kita hitung yang di shoe. Pakai gradien yang hole sama DP. Alasannya yang tadi ini, karena kita ngitungnya yang di sininya, pakai gradien, kedalamannya juga sama, kedalaman flux, dapat 27,7. Tapi ini masih di shoe. Kita convert dulu ke beat. Kita convert dapat 19,1. Nah, kita bandingin dong. 17,2 sama 19,1 nih gedean yang mana? Oh, iya. Ternyata gedean yang di shoe. Berarti itu masih lebih besar. Kita ambil yang lebih kecil, yang 17,2. Untuk safety margin. Begitu. Oke, siap. Thank Ada you. pertanyaan? Yang lain? Udah jelas lah ya. Ya, aku ini deh. Udah pada jelas tuh, aku minta ini dong. Minta responnya dong. Jangan-jangan kalian Jelas, semua Kai. begini. Jelas, Kai. Oke, jangan sampai begini ya. Oke, itu dia semua dariku. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Sekarang aku buka sesi tanya jawab deh. Boleh nanya soal perhitungan atau soal materi, kita bahas bareng-bareng. Dipersilakan. Ayo dong, bertanya dong. Atau ada yang mau dibahas gitu? Atau pertanyaan basic pun nggak masalah gitu. Kayak drilling tuh apa sih? Nggak masalah. Kita open discuss. Aku tunggu 2 menit deh. Atau ada yang kurang jelas di bagian mana gitu, minta dimundurin. Boleh. Halo, Kai. Ya. Tadi mungkin lanjut tentang yang kick intensity Kai tadi, Kai. Mungkin masih Kenapa? kurang jelas. Kurang jelasnya di...
Ya, maksudnya kaitannya kick intensity itu kayak gimana sih? Kaitannya dengan Apa namanya? Dengan terjadinya kick gitu loh. kick intensity. Ini, jadi gini, ini tuh sebenarnya hubungannya sama nanti di pressure window. Nah, jadi tuh berapa sih safety margin yang harus kita berikan biar si mat kita ini nggak menyebabkan fracture di formasi, khususnya di casing shoe, sama nggak lebih rendah dari formasi kita. Nah, kalau misalnya kita udah tahu nih, oh ternyata formation pressure kita nih segini, kita udah tahu nih, ya udah berarti kan kita kasih safety marginnya kecil aja nggak masalah, 0,5 gitu. Jadi misalnya ada penambahan influx, itu penambahannya 0,1 ppg misalnya, itu masih aman. Nah, tapi kalau di eksplorasi itu kan kita nggak tahu nih. Maksudnya pressure window gitu tuh masih benar-benar liar lah. Kita nggak tahu apakah si prediksi pressure kita ini udah benar atau belum. Terus lagian untuk menebak fracture pressure aja kita juga pakai prediksi kan, pakai LOT itu, lack of test. Itu juga belum tentu benar. Nah, kita kasih safety marginnya lebih besar gitu. Intinya ini berhubungan sama pressure window sih. Berapa safety margin Berarti yang kayak kita berikan. range-nya gitu ya, Kai? Benar. Jadi misalnya kita kasih, misalnya safety marginnya kita kasih 1 di eksplorasi nih, terus ternyata benar ada influx. Kalau enggak, ternyata formasinya ini lebih besar, lebih besar. Jadi kan densitas mat kita jadi lebih kecil tuh otomatis kan. Nah, safety marginnya ini berfungsi untuk menjaga biar tetap aman lah sumur kita. Gitu sih. Ini berhubungan sama well integrity juga sih. Gitu, Des. Andes kan? Oke. Siap. Thank you. Oke, ada pertanyaan lagi? Boleh materi, boleh perhitungan juga. Kayaknya udah pada ngantuk ya. Tesnya berat ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Guys, kayaknya udah jelas semua ya. Clear kayaknya. Tapi belum jam 11. Gimana nih? Apa udahan? Oh, kalau buat itu nggak apa-apa sih Bang, selama materi yang disampaikan sudah semuanya gitu. Nggak terpaku sama waktu juga kita. Oh gitu, oke. Oke, ini yang aku sampaikan ini benar-benar jauh dari materi yang disampaikan sama Pak Rudi. Maksudnya dalam hal kelengkapan. Karena maksudku aku rasa semuanya udah bisa dibaca sendiri di PPT gitu. Kalau misalnya aku jelasin yang di PPT kayak, ya ngapain aku bacain juga gitu kan. Terus, oh ya, aku besok tidak bertanggung jawab dengan nilai masing-masing ya. Jadi nilai itu tanggung jawab masing-masing. Oke. Sekali lagi, ada yang mau ditanyain?
Kalau tidak ada, mungkin ini ada quotes penutup untuk menyemangati kita buat besok. Oh, mungkin ada pertanyaan dulu. Oh, aman. Oke, makasih Josafat. Ini ada quotes untuk menyemangati kita untuk besok. Oke, itu dia semua dari saya. Saya kembalikan ke Humam. Terima kasih, Humam. Oke, makasih banyak Bang Rakai.